Izinkan pada kesempatan ini saya mau mengambil tema tentang desa sebagai etalase kebijakan tanpa aktor. Mungkin judulnya terlalu terlalu bombastis. Tetapi saya melihat saya alhamdulillah diberikan keuntungan oleh negara, diberikan keuntungan oleh Tuhan untuk bisa berada di berbagai desa, di berbagai wilayah yang kemudian saya harus tinggal lama sebagai seorang etnografer, tinggal lama di pedesaan-pedesaan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, tentu kadang apa yang kita bayangkan bahwa kebijakan tentang kemiskinan, kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan dan sebagainya, itu hanya kemudian merembes ke desa itu hanya dalam bentuk, mohon maaf banget, kecuali BLT, Raskin, PKH, dan sebagainya, rembesannya itu pada umumnya hanya sosialisasi saja. Nah, sosialisasi saja dalam arti bahwa tidak ada sebuah proses membangun desain arsitektur perilaku masyarakat untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan yang ada. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian saya melihat inilah yang kemudian harus diperbaiki di dalam sistem tata kelola kebijakan dari nasional hingga sifatnya adalah sampai ke lokal. Nah, yang kita bayangkan dengan desa itu adalah sederhana, miskin, lalu pertanian dan perikanan, sulitnya air, dan sangat mengenaskan nasib perempuan itu. Pasti itu. Kecuali di beberapa desa yang berhubungan dengan etnisitas yang ada penghargaan terhadap perempuan, maka kaum perempuan mungkin tidak boleh ke pertanian, tidak boleh ke embung dan sebagainya. Dia menjadi orang yang penting di dalam rumah. Nah, ini sebenarnya labeling-labeling seperti ini itu adalah bagian tidak terpisahkan dari isu-isu tentang apa yang disebut dengan SDGs desa. Jadi faktor-faktor itu. Sementara kata indikator-indikator yang ada di dalam SDGs desa itu sesungguhnya itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tentang desa. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian labeling ini tidak masuk di dalam proses pelaksanaan kebijakan dan sebagainya, berarti sesungguhnya SDGs desa itu tidak tercapai. Dengan demikian, undang-undang amanah undang-undang pun tidak tercapai di dalam implementasi program dan kebijakannya di tingkat desa itu. Nah, ini ada lagi yang berhubungan dengan mistis, selubung kosmologis, mereka yang terlabel dalam kesediaannya sebagai warga bangsa, rata-rata umumnya adalah di pedesaan, kemudian kekumuhan dan sebagainya. Jadi, apakah kemudian kebijakan merespon ini semua? Mohon maaf, saya pernah melakukan wawancara di wilayah Rembang, Gresik Wetan, Gresik Kulon. Bayangkan yang terjadi Pak Bu, ketika saya melakukan wawancara yang sama Bapak Tua ini, itu kemudian yang terjadi, dia langsung kalau dalam bahasa Jawa semaput ya, ketika ada teman saya menanyakan, Pak, apakah di sini dulu banyak yang terlibat G30S? Kata-kata seperti itu langsung membuat ingatan masa lalunya itu betul-betul membuat dia ketakutan dan sebagainya yang akhirnya keluarga tidak membolehkan kami melanjutkan wawancara. Artinya apa? Nah, apakah kemudian memori ingatan kolektif masyarakat di masa lalu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemulihan kesejahteraan dalam arti mentalitas? Karena saya tahu bahwa ketika orang kita banyaklah di pedesaan Blora, pedesaan Cepu, Bojonegoro dan sebagainya, mereka tetap berada di dalam kemiskinan. Kenapa? Karena labeling yang melekat di dalamnya. Apakah kemudian kebijakan atau kemudian implementasi undang-undang yang berhubungan dengan tadi kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya terimplementasi di sana? Bisa dikatakan tidak, Pak. Tidak sama sekali. Dia hanya sosialisasi di tingkat kecamatan, sosialisasi di tingkat desa. Setelah itu kemudian bentuknya adalah ya sudah menunggu PKH, menunggu BLT, menunggu Raskin dan sebagainya. Nah, tetapi kita lupa bahwa di desa itu ada yang namanya modal sosial, modal ekonomi yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Bourdieu itu ada cultural capital, ada kemudian economic capital dan sebagainya. Apa saja modal sosial yang kemudian kita lupa dan kemudian ditengahi di dalam kebijakan ataupun di dalam implementasi undang-undang tentang desa itu? Pertama adalah kemampuan ottaker, saudagar-saudagar setempat.
Selama ini bayangkan Pak, misalnya banyak program pemerintah yang mendorong kewirausahaan di desa. Tetapi mereka lupa bahwa masyarakat desa sebenarnya telah memiliki kemampuan wirausaha yang luar biasa. Boleh seseorang disebut sebagai tengkulak di desa, tetapi kita tidak pernah berpikir keuntungan tengkulak itu untuk siapa? Apakah hanya untuk diri dan keluarganya? Tidak. Tetapi keuntungan para tengkulak oteker lokal itu rata-rata dikembalikan ke masyarakat desa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin pembangunan masjid, dalam bentuk pembangunan irigasi, dalam bentuk mungkin apa kalau dalam bahasa itu adalah macam-macam itu. Nah, undang-undang atau kebijakan yang berhubungan dengan kewirausahaan dan sebagainya yang membawa oteker-oteker baru, startup baru di tingkat lokal pedesaan itu sesungguhnya telah mematikan oteker atau mematikan sifat kewirausahaan atau jaringan kewirausahaan modal sosial yang ada di tingkat pedesaan itu. Akhirnya apa? Malahan banyak sekali tanda kutip para tengkulak yang mati dengan sendirinya, tetapi kemudian posisi dan jaringan usahanya diambil oleh orang di luar desanya, dan itu sangat membahayakan. Artinya apa? Bahwa undang-undang yang mendorong proses penggerakan, proses pendampingan komunitas untuk maju dengan sifat usaha dan jaringan mata rantai ekonomi yang bagus dan sebagainya, pada akhirnya malah melumpuhkan masyarakat setempat. Ini menurut saya menjadi PR terbesar dari bagaimana proses implementasi kebijakan di lapangan atau di tingkat desa. Nah, saya kira ini secara formal kita sudah tahu lah bagaimana kemudian desa, pengertian desa, lalu secara administratif dan sebagainya. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian desa dalam konteks kekinian. Ini yang kemudian menjadi menarik, bahwa saya tadi menggunakan kata desa adalah imagine community bagi masyarakat kota. Artinya apa? Bahwa saya ingin ketika saya di desa atau saya ketika ada di kota, romantisme tentang kedesaan itu muncul. Ketika romantisme kedesaan itu muncul, apa? Sifat apa yang muncul adalah kenyamanan, kesejukan, kesegaran, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah desa saat ini bisa membangun romantisme ingatan saya di masa lalu? SDGs desa itu belum mampu menjawab itu. SDGs desa atau undang-undang desa kemudian hanya mendorong misalnya tentang desa wisata, desa digital, dan sebagainya yang kemudian semacam pembangunan yang sifatnya artificial. Ketika dia pembangunan artificial, maka yang dilihat itu hanya pada tataran permukaan, bukan pada substansi, atau lagi membangun desain arsitektur perilaku masyarakat desa yang mampu menjadi sejahtera dan meningkatkan ekonomi lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi kemudian desa menurut saya dan di dalam undang-undang desa secara administratif itu yang paling nampak sekali kemudian hanya sebuah ruang administratif, ruang yang kemudian menjadi etalase kebijakan di mana seluruh fokus undang-undang, seluruh fokus kebijakan dan program diarahkan ke sana. Jadi coba bayangkan ada dana desa dikirim tetapi sudah di-slotting. Ini 10% untuk stunting, ini untuk ini dan sebagainya. Ada batas-batas tertentu. Pertanyaan saya adalah kemudian bagaimana ruang kosong yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan peningkatan kesejahteraan dalam versi mereka, dalam versi EMIK. Ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Jadi kayak ada kalau dalam bahasanya Gramsci itu adalah kebijakan menjadi historical block agar masyarakat desa tidak bisa tumbuh kembang. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Semua dibatasin slottingnya. Mungkin memang banyak desa, banyak kepala desa yang terlibat di dalam, mohon maaf, penggunaan dana-dana desa dan sebagainya, atau mungkin dana-dana yang lain dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian slottingnya terlalu ketat, apalagi ketika misalnya ada undang-undang nomor 8, bukan undang-undang, Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang misalnya prioritas dana desa, maka itu semakin lagi menutup slotting ini. Memang saya tahu bahwa Permen Desa nomor 8 tahun 2002 ini adalah penerjemahan dari Undang-Undang Desa. Untuk apa? Untuk pengentasan kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya ketika dia slotting dananya terlalu ketat dan rigid, malah kemudian
persepsi, potensi, dan kapasitas desa untuk lebih bergerak, untuk bisa maju ke depan dalam arti mengaktualisasikan apa yang disebut dengan cultural capital, economic capital itu, atau modal sosial secara umum, akhirnya kemudian menjadi tidak bergerak karena terlalu ketat ini. Apa yang terjadi? Pemerintah desa, kepala desa hanya sibuk untuk mengurusi pertanggungjawaban administrasi dana desa, bukan pada substansi perkegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dari kebijakan dan undang-undang desa itu sendiri.